kalian untuk memulai kehidupan yang lebih dewasa. Dia pasti berpikir kenapa usia itu menjadi sering dikatakan penentu dalam kedewasaan. Namun itu adalah pemikiran yang sangat salah. Sebab banyak orang yang sudah usianya lebih tua, namun sikapnya itu masih dalam kekanak-kanakan. Namun sebaliknya, ada yang lebih muda, namun memiliki sikap yang lebih dewasa. Kita lagi berada di era kehidupan masyarakat ya teman-teman, bukan di era orang yang berpangkas. Kalau anak kecil itu biasanya 6.000 ya, kalau laki-laki. Kalau dewasa 10.000. Terus kalau lansia berapa? Nah, itu yang harus kita pikirkan, bahwa kedewasaan itu dilihat dari tindakan. So, it is not determine a person maturity, but how a think and a behave. Angka yang sering dikaitkan dengan kedewasaan biasanya itu angka 17, di mana angka 17 itu sudah diwajibkan untuk membuat kartu identitas penduduk, di mana remaja seolah-olah kalau angka 17 itu harus diwajibkan dengan perayaan atau disebut dengan Sweet 17. Namun coba kita pikirkan, kalau umur 17 tahun itu sudah dikatakan dewasa, apakah yang sudah lebih tua sudah lebih dewasa? Nah, itu adalah pemikiran yang sangat salah. Adapun kutipan dari suatu novel yang berjudul Dilatasi Memori yang mengatakan bahwa jiwa kekanakan itu tidak pernah hilang berapapun usia pemiliknya. Ia akan menetap seumur hidup, tersimpan di lapisan jiwa, dan akan muncul sewaktu membuat seseorang itu menjadi semi mental. Nah, kutipan ini sangat bagus. Namun, coba kita pikirkan, apakah kita harus menjadi kekanakan? Seperti cara kita berbaris, kalau kita lama berbaris itu merupakan sifat kekanakan ya teman-teman. Kita itu harus punya dewasa, kita udah SMA. Kita harus membuat tujuan hidup kita. Nah, di sini ada juga tips untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. The first, have a brave soul. Memiliki jiwa pemberani. Jiwa pemberani adalah orang yang siap mengambil risiko. Dia tidak akan takut apapun. Kalau kita takut mencoba, kita takut di sana, semua kita takut. Bagaimana kita berproses? Bagaimana proses kita untuk dewasa? The second, responsible, bertanggung jawab. Ketika kita sudah ditaruhkan tanggung jawab, kita harus mempunyai pribadi yang lebih bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Ketika sudah dikasihkan tanggung jawab yang sudah besar, kita harus melakukannya. Tanggung jawab itu ada dua, yaitu pribadi, dilihat dari pribadi maupun dalam perkelompok. Ketika orang tua mengasih kita tanggung jawab, ketika membersihkan rumah dan lain-lain, kita harus melakukannya. Dan dalam perkelompok, ketika guru mengasih kita tugas kelompok, jangan mengorbankan satu orang, tapi kita harus ikut dalam berperan. Itulah sikap yang dewasa yang sebenarnya. The third, try to be independent. Mencoba mandiri. Kita jangan terus bersangkut paut kepada orang lain, jangan ketergantungan kepada orang lain. Apa-apa harus ikut orang lain, bantu sini, bantu sana. Kita harus mandiri. The fourth, get out your comfort zone. Keluar dari zona aman. Kalau hidup kita aman-aman aja, kapan kita berproses? Jadi, kita harus memiliki pemikiran yang lebih cerdas lagi agar kita tidak berada dalam zona aman. The five, not easily give up. Jangan mudah menyerah. Apa-apa udah menyerah. Itu membuat jatuh di masa depan kita nanti. Mungkin kalian berpikir, wah aku sudah mengerjakan ini, saya sudah percaya pasti aku menang. Tapi kadang langsung down karena hasilnya itu tidak sesuai dengan realita. Coba kita pikirkan, apakah cara belajar kita sudah konsisten? The sixth, and insight, menambah pengetahuan. Kan ada perpustakaan. Kita bisa menambah pengetahuan kita dengan membaca buku, membuka video-video edukasi dan lain-lain. Dengan itu kita terus mengingat hal-hal yang positif.
The seven, love the discuss. Mencintai diskusi. Ini merupakan hal yang paling ampuh. Dengan kita itu berdiskusi dengan orang yang lebih dewasa, dengan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1, saya sudah yakin bahwa mereka adalah pemimpin yang sangat dewasa. Sehingga kalau mereka lagi menerangkan, kita dengarkan mereka agar kita menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Old is short, but growing up is short. Tua itu memang pasti, tapi kedewasaan itu adalah pilihan kita. Kita semua telah melakukannya. Komunikasi yang dimaksud bukan hanya sekedar teleponan ataupun video callan, tetapi dengan kita chat dengan sama teman, kita sudah melakukan komunikasi jarak dekat. Yang selanjutnya ada, yaitu untuk mendapatkan hiburan. Dengan handphone kita dapat melihat hiburan yang bisa menyenangkan kita. Yang selanjutnya itu menambah wawasan. Dengan menambah wawasan, saya akan memaparkan beberapa situs-situs yang dapat kita lihat yang berguna bagi kita para pelajar. Yaitu yang pertama situs Duolingo, yaitu di dalam Duolingo kita dapat belajar berbagai bahasa dari seluruh dunia. Yang kedua ada Genius, berisi materi pembelajaran, berisi video-video yang dapat kita lihat apabila kita tidak mengerti sebuah materi. Selanjutnya ada Kelas Pintar, berisi latihan-latihan soal yang dapat memacu kemampuan kita menjawab soal-soal dan materi-materi. Yang selanjutnya ada EDX, berisi mengakses materi pembelajaran dari dunia, bukan hanya dari Indonesia tetapi dari luar negeri pun ada. Yang selanjutnya ada Alison. Saya anjurkan kita mencari situs ini karena di dalam Alison ini kita dapat dilatih belajar bahasa Inggris, karena materi-materi yang ada di Alison itu menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada Coursera, yaitu belajar bahasa Inggris dasar, bahkan belajar bahasa Inggris yang sudah pro ataupun mampu. Bagaimana jika kita sudah kecanduan HP?